kalau syarat-syarat untuk perempuan itu bisa melakukan atau persalinan normal gitu dok, itu apa dok? Jadi untuk seorang wanita itu dinilai bisa melahirkan normal apa tidak, kita nilai 4 faktor. Oke. Harusnya 3 tapi sekarang ada 1 tambahan. Jadi 4P. Pertama itu kembali lagi bersama saya Salsa di podcastnya Klinik Arda Sehat untuk Semua. Nah kali ini saya nggak sendirian, tadi sudah terlihat ya, saya bersama dengan Dokter Zaki. Halo dok, gimana kabarnya? Lama banget nih dok gak ketemu kita di podcast ya dok ya. Iya. Oke, nah dok, ini tuh sekarang kan lagi masa-masanya kemarin kan musim hujan dok. Nah habis musim hujan sekarang adalah masa-masanya di mana banyak banget nih dok yang mulai merencanakan untuk persalinan. Ya betul sekali. Nah dok, pastinya nih seorang perempuan itu pengen banget persalinan itu secara normal ya dok ya. Ya. Sebenarnya persalinan secara normal tuh yang seperti apa sih dok? Ya, persalinan normal yang benar-benar normal ya, kita sebut fisiologis ya. Itu ya persalinan yang dilakukan seorang wanita ketika sudah hamilnya itu cukup bulan, yaitu 37 sampai 40 minggu. Dengan kontraksi atau kenceng-kencengnya itu alamiah, jadi tidak dipacu, tidak dilakukan apapun, kemudian bisa lahir per vaginal lewat jalan lahir yang normal tanpa dibantu alat apapun. Jadi murni tenaga ibu yang mengejan dan dengan kontraksi dari rahim itu sendiri, seperti itu. Dok, kalau syarat-syarat untuk perempuan itu bisa melakukan atau persalinan normal gitu dok, itu apa dok? Oke, syaratnya tentu ya. Satu, jadi untuk seorang wanita itu dinilai bisa melahirkan normal apa tidak, kita nilai 4 faktor. Oke. Harusnya 3 tapi sekarang ada 1 tambahan. Jadi 4P. Pertama itu power. Power itu tenaga ibunya untuk mengejan. Jadi apakah ibunya itu bisa mengejan dengan baik apa enggak, apakah ibunya ada masalah-masalah kesehatan yang menimbulkan ibu itu tidak bisa mengejan secara maksimal, misalnya ada penyakit jantung atau asma. Nah itu harus diperhatikan. Salah satu faktor ya, salah satu 4P ya. P kedua passenger ya, passenger dulu. Passenger itu adalah bayinya, si penumpangnya yang mau keluar itu. Jadi bayinya itu harusnya beratnya tidak boleh terlalu besar. Jadi beratnya kalau bisa di bawah 4.000 gram atau 4 kilo, di bawah 4 kilo. Kalau di atas 4 kilo kita sebut sebagai janin besar. Jadi lihat terus passengernya juga dilihat, itu posisinya harusnya posisi kepala, press cup. Jadi harus presentasi kepala di bawah kepalanya. Kalau bokong itu sudah nggak normal itu, atau lintang apalagi nggak bisa lahir kalau lintang ya. Begitu. Kemudian yang P selanjutnya adalah passage. Passage itu adalah jalan lahirnya. Jadi jalan lahir ibu itu harusnya tidak boleh panggulnya sempit, harus bisa dilalui. Biasanya kita lakukan pemeriksaan pada saat trimester ketiga. Sudah itu panggulnya bisa kita nilai pakai Osborne test ya. Itu kepalanya itu bisa masuk ke panggul apa enggak. Belum tentu yang ibunya kecil ya. Jadi tinggi minimal untuk yang kita sebut bisa layak untuk lahiran normal itu 145 cm tinggi ibunya. Cuman belum tentu di bawah itu tidak bisa lahir normal. Kita cek dulu. Tapi kalau sudah di bawah 145 cm ya harus warning, harus dilihat ini bisa masuk nggak ke panggul ibunya kayak gitu. Jadi dinilai dulu pakai Osborne test bisa. Kalau kepalanya memang bisa masuk, bisa turun ya kita bisa coba untuk persalinan normal. Kemudian sebenarnya ada 3 itu ya penting ya. Cuman ada satu lagi yaitu faktor yang nggak kalah penting, namanya psikologis. Iya benar. Psikologis ibunya gimana? Walaupun semuanya itu faktor semuanya oke semua. Misalnya ini bisa lahiran normal, semuanya oke, udah dinilai dokternya. Tapi kalau ibunya sudah ketakutan untuk lahiran normal, memang sudah nggak mau lahiran normal, sekarang psikologis sudah nggak mau, ya kita nggak bisa paksakan, karena kan yang menjalannya ya seorang ibu sendiri ya. Jadi nggak bisa paksakan, itu hak prerogatifnya ibu untuk menjalani persalinan, apakah pengen nyoba normal atau sesar kayak gitu. Tapi kalau memang sudah faktor-faktor persalinan normal itu tidak terpenuhi, ya jangan memaksakan normal, misalnya letaknya lintang atau plasentanya nutupi jalan lahir. Nah seperti itu ya kita nggak bisa memaksakan untuk lahiran normal, jadi harus sesar. Oke, berarti ada 4 faktor nih ya bunda ya, yang mempengaruhi syarat terjadinya persalinan itu secara normal gitu ya dok ya. Betul Power sekali. ibu, terus kondisi bayi ya dok, passenger, terus kondisi jalan lahir ibu, sama yang paling penting
adalah faktor psikolog ibu juga ya. Jadi faktor ibu nggak boleh stres kayak gitu ya dok ya. Harus memantapkan hati nih, mau normal kan harus yakin gitu ya dok, mulai dari mungkin diberikan afirmasi gitu ya dok sejak dini gitu ya. Nah dok, tipsnya dok, itu kan syaratnya nih. Kalau tipsnya untuk biar persalinannya secara normal gitu, apa mungkin senam hamil atau USG rutin seperti itu? Ya, jadi sebaiknya sih kita lakukan pemeriksaan rutin ya ke dokter kandungan maupun ke bidan. Jadi minimal itu selama trimester pertama, kedua, ketiga itu ke dokter kandungan paling tidak 1 kali. Jadi waktu trimester pertama 1 kali untuk USG, trimester kedua 1 kali untuk USG, trimester ketiga 1 kali untuk USG. Tapi untuk trimester 1 sampai trimester 2 itu biasanya kita lakukan pemeriksaan konsultasi itu bisa ke bidan, ke dokter itu 1 bulan sekali. Tapi kalau kita sudah menginjak trimester ketiga itu mulai 2 minggu sekali. Nanti kalau sudah masuk ke trimester 3 akhir, sudah 37 minggu ke atas ya 1 minggu sekali, seperti itu. Karena udah mendekati persalinan ya. Nah, biar bisa tips-tipsnya bisa lahiran normal ya tentu dengan kontrol rutin itu. Karena kan kehamilan itu kan suatu yang progresif ya. Yang kemarin normal belum tentu hari ini normal seperti itu. Jadi kalau kita dalam pemeriksaan USG itu ternyata ditemukan ada masalah atau screening dari bidan atau dokternya ada masalah yang mengakibatkan itu tidak bisa coba lahir normal ya tidak bisa lahir normal. Tapi kalau misalnya oke semua mungkin, tapi misalnya pada trimester kedua gitu ternyata masih sungsang. Nah, itu masih bisa diatasi mungkin dengan posisi sujud itu ya, terus dengan senam kehamilan nanti akan diajari bidannya posisi tertentu untuk biar bayinya bisa muter seperti itu. Itu masih bisa dicegah biar gak sungsangnya sampai kebablasan ya. Itu bisa lahiran normal. Jadi ya tipsnya adalah kontrol rutin biar di screening bisa lahir normal apa enggak. Kedua ya kalau perlu senam hamil ya biar dilatih, bisa melatih pernafasan atau bisa memperbaiki posisi bayi bila belum mapan kepalanya di bawah. Terus yang berikutnya adalah ya tentu persiapan secara psikologis itu tadi ya. Suami maupun istri harus saling support. Jadi suami support untuk istrinya untuk bisa lahiran normal, terus berikan afirmasi positif biar tidak stres itu loh, bayangin persalinan itu sangat menakutkan, enggak. Jadi ketika menghadapi persalinan itu lebih relax, insya Allah bisa. Ya biasanya selain tadi ya dok, nambahin yang psikolog tadi ya dok ya, selain suami, diri sendiri juga keluarga dan masyarakat itu juga menjadi peran penting ya dok ya dalam. Jadi kan biasa lah dok, ada perbandingan ya dok ya kalau dalam masyarakat. Nah itu menjadi salah satu faktor biar bunda bisa memantapkan hati dan memberikan afirmasi positif pada kehamilannya bunda supaya persalinannya menjadi lancar gitu ya dok ya. Wah dokter terima kasih banyak nih tipsnya, bermanfaat banget buat ayah bunda yang sedang menyaksikan ini ya, sahabat sehatnya Klinik Arda. Nah dok, di Klinik Arda berhubung tadi tipsnya adalah adanya senam hamil, di Klinik Arda ada loh bunda senam hamil setiap hari Sabtu di minggu pertama dan hari Sabtu di minggu kedua dan juga hari Sabtu di minggu keempat gitu. Nanti dilatih oleh tenaga kesehatan yang sudah profesional. Nah yang nggak kalah penting nih dok, apa ini? Jadi bunda semua bisa lihat di IG-nya Klinik Arda ya. Untuk ID-nya itu @klinikarda ya dok ya. Nanti di situ ada promo persalinan menjelang Ramadan dok. Wah, gimana tuh promonya itu? Jadi promonya itu kita nih ya lagi dokter spesialis aja nih dok, persalinan normal dengan dokter spesialis dengan dokter kandungan dan juga dokter anak mulai dari 2.750.000 aja. Wah, sampai 3 juta itu ya. Sampai 3 juta dok, 5.350.000. Wah ini berdasarkan kelas ya dok. Jadi kita ada kelas, ada yang namanya kelas, ada yang namanya VIP itu sudah mulai kamar sendiri ya dok, suite sudah sendiri, eksekutif juga sudah sendiri dengan benefit yang menurut saya itu sangat-sangat berguna banget untuk bunda ya dok. Salah satunya adalah nanti dikasih free pijat oksitosin. Wah mantap. Mantap. Sama yang kedua ini yang bikin bahagia juga ada foto kenang-kenangan foto bayi baru lahir dok. Oh itu udah include paketnya. Udah include. Wah mantap. Dan paket ini juga bunda, ini sudah termasuk obat-obatan
ini dok, obat-obatan yang sering dipakai untuk persalinan. Oh, sudah include Iya, juga sudah ya. include juga. Jadi wow banget kan dok. Iya. Keren banget Klinik Arda. Jadi buat bunda-bunda yang mau tahu apa aja sih benefitnya, apa aja sih promonya, bisa langsung cek IG-nya Klinik Arda ya. Terus nanti jangan lupa di-follow, terus dicek yang bagian promo persalinan. Di sini ada banyak banget, ada dari kelas, ruang VIP, ruang suite, ruang eksekutif, dan itu bisa persalinan sama dokter spesialis dan juga bidan ya dok ya. Iya, oke. Gitu sih. Oke Bunda, gitu aja deh kayaknya informasi kita kali ini ya, membuka sesi baru lagi. Ya, sudah lama nggak kita podcast. nggak lihat saling pandang ini. Iya. Gitu ya. Untuk sobat sehat semua, pastinya ya sekali lagi jangan lupa untuk selalu pantengin IG-nya Klinik Arda dan juga follow IG-nya Klinik Arda, dan juga untuk subscriber kita, terima kasih sudah mulai naik nih dok subscribernya. Yang belum subscribe silakan subscribe, jangan lupa setiap video di like ya dok ya, boleh di komen untuk permintaan mau bahas apa, tentang apa, boleh banget. Dan yang mau datang bertemu sama dokter Zaki bisa langsung di Klinik Arda di Jalan Tegal Turi nomor 44 Umbul Harjo Giwangan. Oke, seperti biasa dok, sehat itu untuk haknya semua orang. Untuk itu di Klinik Arda sehat untuk semua.